puji Tuhan, sebentar kita akan mulai ibadah, kita akan bawa hati kita akan fokus untuk menyembah Tuhan. Dan dalam tahun ini kita akan belajar bersama-sama membangun iman kita, hidup kita dengan integritas. Haleluya. Kita siapkan hati kita, ayo kita mulai ibadah kita. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya Kemah Suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya Kemah Suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan, sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua,
Mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, benar. Tidak ada masalah. Siapa yang tidak ada masalah? Boleh saya lihat angkat tangan. Boleh saya lihat tangannya terangkat. Siapa yang tidak? Oh, tidak ada masalah. Pak Min tidak ada masalah. Luar biasa. Siapa yang ada masalah deh? Siapa yang ada masalah? Saya angkat tangan duluan. Siapa yang ada masalah? Kita hidup pasti ada masalah ya. Ibu-ibu, bapak-ibu yang di Zoom juga. Siapa yang ada masalah? Coba saya lihat tangannya terangkat. Oh, semuanya terangkat ya. Kita hidup pasti ada masalah, pasti ada rintangan. Kalau banyak rantangan namanya catering. Ya, jadi kita hidup itu tidak lepas dari masalah. Meskipun kita anak Tuhan, kita juga bisa mengalami masalah. Tapi bedanya kita sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang menjadi jalan keluar bagi masalah kita. Kita tidak berjalan sendiri. Nah, pada saat ini, pada pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu untuk meletakkan semua masalah, semua beban di bawah kaki Tuhan. Kita menyembah dan memuji Tuhan dengan bebas tanpa beban karena kita percaya bahwa Tuhan kita akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah kita. Amin Bapak Ibu.
Karena itu kita bebaskan diri kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Karena Tuhan kita senang dengan pujian dan penyembahan yang benar. Saat Tuhan mendengar pujian penyembahan yang benar dari anak-anaknya, maka Tuhan akan hadir dan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin, haleluya. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, kami ingin memuji Engkau dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Ayo kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, sama-sama yuk. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Kami mau meninggikan Kau lebih lagi. Bapak Ibu, mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita agungkan Tuhan kita lebih lagi. Karena Dia layak dipuji dan disembah. Karena Dia layak terima pujian terbaik bagi Tuhan Allah kita. Layak menerima pujian dan penyembahan terbaik dari kita. Haleluya, haleluya.
naikkan doa syafaat. Bapak, terima kasih kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana kami hari ini masih diizinkan kami Tuhan untuk beribadah bersama di tahun yang baru 2021 ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, dan kami masuk hari ini Tuhan. Kami bersama-sama mau tinggikan nama-Mu. Baik kami ada yang di rumah-rumah maupun kami yang ada di Hotel Millennium Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami, menguasai kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat hari ini atas ibadah. Engkau memberkati pelayan-Mu hari ini, Bapak Iskia Mintarjo, gembala kami Tuhan. Biar apa yang disampaikannya menjadi rema buat kami, membangun hidup kami lebih ke depan lagi, untuk kami lebih percaya bahwa 2021 ini kami dapat lewati semuanya. Di dalam masa-masa sukar, kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan selalu berhasil, karena ada tangan Tuhan yang menuntun kami. Pagi ini kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Biarlah Tuhan di masa pandemi ini, Tuhan Yesus, pemerintahan ini berjalan dengan benar. Tidak ada yang menyelewengkan segala dana-dana bantuan pemerintah yang sudah diperintahkan untuk disalurkan, dengan berjeri lelah mengalahkan segala biaya yang lain dan diperbesar untuk membantu dalam bidang penanganan COVID ini. Biar ada orang-orang yang bertanggung jawab Tuhan mempergunakan keuangan itu dengan baik dan tidak ada satupun yang mencuri Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Engkau memberikan kepada kami Tuhan seorang pemimpin, Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf. Kami minta Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menuntun bangsa ini Tuhan melalui kedua hamba-Mu ini Tuhan, sehingga bangsa ini berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan untuk kebaikan pemulihan negeri ini, menjadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang berkemenangan Tuhan. Segala sesuatu dipulihkan di masa-masa sukar ini. Kami percaya Tuhan akan membukakan berkat untuk bangsa ini. Bapak, kami berdoa pagi ini meminta Tuhan pemulihan untuk COVID ini melalui vaksin yang sudah didapatkan ini. Biarlah vaksin ini Tuhan dapat dipakai untuk memulihkan, sehingga bangsa ini bisa beraktivitas lagi seperti semula. Dan kami berdoa pagi ini Tuhan, biarlah tidak ada yang menyelewengkan vaksin itu Tuhan, sehingga untuk kepentingan kaum dan golongan, tetapi ini sepenuhnya mutlak untuk bangsa ini Tuhan. Bapak, berikanlah kepada kami Tuhan kesetiaan, ketaatan, sehingga semua penduduk negeri ini Tuhan mentaati aturan Tuhan, menggunakan 5M, sehingga penyakit ini dapat dicegah untuk penularannya. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa mereka satu persatu lambat laun akan menyadari bahwa dibutuhkan kedisiplinan untuk mematahkan virus ini. Saya berdoa untuk mereka yang bergerak di bidang kesehatan, baik dokter, relawan, bahkan segala perawat-perawat, bahkan aparat keamanan, juga petugas-petugas pemakaman, ambulan juga yang berjeri lelah Tuhan untuk melayani di masa pandemi ini. Engkau melindungi, memberkati mereka, berkati keluarga mereka. Jauhkan mereka Tuhan daripada segala sakit penyakit apapun, seminimal mungkin Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat pulang kepada keluarganya. Kami minta pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan mempunyai sumber-sumber keuangan yang baru. Terima kasih untuk radikalisme sudah dipatahkan, dan hari ini Tuhan kami percaya bahwa semuanya Tuhan sedang rancang yang terbaik. Kami tolak dan hancurkan segala roh-roh yang membuat untuk narkoba, kriminalitas, semuanya dipatahkan. Dalam nama Yesus, keamanan, pemulihan terjadi, keadilan Tuhan ditegakkan di negeri kami. Bapak, pagi ini kami berdoa Tuhan untuk keadaan kota kami Jakarta. Biarlah Jakarta menjadi kota barometer yang takut akan Engkau, berjalan pemerintahan di bawah kebenaran, di bawah keadilan, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik, dan wilayah-wilayah provinsi-provinsi yang lain dapat juga menjalankan segala rencana presiden kami dengan baik, dengan tidak kurang suatu.
Pagi ini kami berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami. Kami minta Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Insinyur Niko Nyatara Harjo dan teman wakilnya juga Ibu Hermi. Kau memberkati mereka yang sudah berdiri lelah untuk berjaga-jaga atas setiap kami juga gembala CK4 Pak William dan Ibu Maulid. Mereka bapak-bapak rohani kami yang senantiasa berjaga-jaga atas kami, atas umat-Mu. Biarlah semuanya itu Tuhan, Engkau apa yang mereka kerjakan semuanya dituntun oleh Engkau, dan apa yang dikerjakan mereka semua berhasil. Saya juga berdoa untuk gembala-gembala cabang satu persatu dari Pademangan, WTC juga Kali Besar, Hayam Buruk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka setiap gembala juga, khususnya kami Tuhan di Tanah Abang. Engkau berkati gembala kami, Tarjo, kesehatannya, Buling juga diberkati, jadi kedua anaknya Serafin Yehuda. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan melalui hati gembala kami Tuhan dapat membimbing kami dalam tahun 2021 ini. Memberkati apapun yang dikerjakannya semua berhasil. Segala rancangan-rancangan yang baru yang Tuhan siapkan untuk gereja kami Tanah Abang, Engkau curahkan untuk gembala kami Bapak Istiami Tarjo sehingga dia dapat menyelesaikan, dapat membuka sesuatu yang baru yang Tuhan sedang rancang untuk kemajuan gereja kami, bahkan untuk pelayanan jiwa-jiwa baru. Tuhan, biarlah melalui hamba-Mu Tuhan ada banyak orang dimenangkan di masa-masa pandemi ini. Saya bersyukur dengan ibadah online ini kami dapat Tuhan tidak membatasi ruang dan gerak kami, tetapi kami dapat menjangkau kemana-mana. Dan Tuhan lebih lagi bekerja Tuhan di hari-hari akhir ini. Saya berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia, dalam Kau pakai generasi ini menjadi generasi yang takut akan Engkau, mereka cinta akan Engkau, senantiasa mereka menyukakan hati-Mu, mereka meninggalkan segala pergaulan-pergaulan dunia yang tidak membawa manfaat. Mereka biarlah Tuhan memberikan hikmat dan budi untuk mereka dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan yang bukan. Dan melalui mereka Tuhan, Engkau akan menjadikan mereka penuai-penuai di akhir zaman ini. Engkau memakai mereka di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bahkan di tempat bekerja, untuk mereka Tuhan dapat menjangkau anak-anak muda di seluruh Indonesia ini, sehingga mereka yang salah jalan dapat dibawa berbalik menjadi anak-anak generasi muda yang dipakai Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Dan untuk hari ini, Engkau doa nanti, baik anak-anak sekolah minggu diberkati Tuhan Yesus. Saya berdoa buat keluarga-keluarga diberkati, segala sakit penyakit Tuhan Engkau yang mengerti, Engkau sembuhkan Tuhan keluarga-keluarga dalam segala keuangan, dalam segala pekerjaan dibukakan di masa-masa sukar ini. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap, berkati semua pelayan-pelayan hari, tekin doa dan yang lain-lain. Semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, biarlah dilawat oleh kami serahkan jam permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. Amin ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita sekali lagi. Mempersiapkan hati kita. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu kami bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Bapak Ibu. Terang bagi jalanku, firman-Mu berita kami ya Tuhan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Uramajera bakarabe, firman-Mu Tuhan, terang bagi kakiku. Sembadian, sembadian, siapkan hatiku menerima kebenaran firman-Nya. Kira basa karalara baba shane, ya karalara bosikiri. Kami arahkan hati kami kepadamu, biar hati kami siap menerima kebaikan dari-Mu Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Hirama shakalalalala mama shande, yekalalalala mama mama shikiri, ora bakaralala bosikiri. Haleluya, kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hiralala mama mama shakalalalala mama mama shande, hirama shakalalalala mama mama. Naikkan pujian-Mu, naikkan sembah syukur-Mu kepada Tuhan Allah kita, sebab Dia layak kami dipuji, sebab Dia layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Ya karalala baba baba shikiri. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. Hiralala baba shikalalalala baba baba shikiri. Ora baba shikalalalala.
sekali lagi ke dalam hadirat Tuhan. Biar kita tenang di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, Kau sungguh baik, Kau baik bagi kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Yesus. Arahkan tangan kita ke atas. Katakan, Kau berarti bagiku. Bagiku. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus. Oh Yesus. Kau berarti bagiku. Oh, oh, oh Yesus. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, oh Yesus, dengan sungguh-sungguh. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita persilakan Pak Milo untuk Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Berikan tepuk tangannya berikan kepada Tuhan kita. Haleluya. Engkau sangat berarti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau jamah setiap kami pagi hari ini. Jamah, jamah. Kami yang ada di tempat ini. Kami yang ada di rumah-rumah. Tuhan jamah, 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 jamah. Setiap hati yang bimbang, setiap hati yang takut, setiap hati yang khawatir. Jamah, 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 jamah. Biar hati kami menjadi tenang, hati kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia menopang kami, menjagai kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mengintrospeksi hidup kami, hati kami. Tuhan nasihati, Tuhan tegur. Biar kami mengerti apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi hari ini. Terangi hati kami, ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup ini adalah milik-Mu. Biar hidup ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi basuh hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Biar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat untuk seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasang doa kami. Haleluya. Mari semua katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silahkan bisa duduk ya, pemain musik nggak apa-apa. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan mengenai integritas. Jadi dalam setahun kita akan bahas tentang integritas, dan saya percaya waktu kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam integritas, maka saya percaya hidup kita akan diubah atau hidup kita akan berubah oleh apa yang kita tahu, oleh apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Integritas itu apa? Integritas itu tadi ya pujian kita waktu kita berkata, Yesus engkau segalanya bagiku, ya. Engkau sungguh berarti bagiku. Waktu kita benar-benar membuat Yesus menjadi paling berarti dalam hidup kita, maka pastinya kita akan memiliki kehidupan yang berintegritas. Nah, integritas itu apa? Integritas itu berasal daripada integer, ya. Integer itu kita suka dengar lanjutannya, integrasi. Nah, ya, apa namanya itu di Jakarta ini angkutan umumnya sudah terintegrasi, ya artinya apa? Ada Jaklingko gitu ya. Artinya di Jakarta ini udah enak karena semua transportasi sudah nyambung satu sama yang lain, nggak kepisah-pisah lagi gitu ya. Kalau kita naik busway, saya nggak tahu berapa tarifnya sekarang, berapa ya, berapa duit, tetapi itu udah nyambung semua, terintegrasi dengan apa itu, Unyil, ya mobil-mobil kecil gitu ya, Kopami gitu, Mikrolet ya, itu mulai terintegrasi ya, itulah pengertian daripada integritas. Jadi integritas itu tersambung ya, menyambung semuanya, terhubung semuanya. Nah, tahun 2020 itu adalah masa kalau boleh dibilang gini, masa yang nggak enak, padang gurun bagi kita semua, banyak masalah, persoalan di sana gitu ya. Dan di tengah situasi yang sulit gitu ya, di tengah situasi yang nggak enak, Tuhan mau justru kita tetap hidup di dalam integritas. Kita menyatakan integritas kita di tengah-tengah yang sulit gitu ya. Jadi kalau tahun kemarin kita hidup dalam kesulitan, orang sekitar kanan kiri kita sulit, justru kita diminta untuk berintegritas. Hidup kita menjadi berkat, jangan malah nambah beban, nambah berat gitu ya. Jadi banyak berbuat baik ya, sesuai dengan firman Tuhan itu juga luar biasa. Dan terima kasih malam tadi ya kan, ruangan ibadah kita nggak disucikan, dibersihkan gitu ya, diuap. Jadi hari ini saya percaya yang datang ke tempat ini napasnya berbeda karena udaranya bersih. Saya minta coba Elin bisa diputar yang semalam ya. Selamat malam, ini persiapan gereja kita untuk ibadah hari Minggu. Ada steril ruangan yang dilakukan ya oleh Pak Hari ya, jemaat di tempat ini sedang melakukan fogging.
ya. Jadi Pak Hari itu gini, saya mau melayani, saya bisa lakukan apa? Oh, saya punya alat fogging, ya boleh, fogging ruang ibadah. Ya. Bentuk persembahan, pelayanannya kepada Tuhan, luar biasa saudara ya. Dan saya berharap, hari ini juga ya istrinya Pak Willy melayani kita, bawa bungkusan isinya daun pisang apa, saya belum buka. Ya, jadi luar biasa. Saya mau melayani, mau memberi apa ya gitu ya. Oh, yang pelayanan saya bawain ini gitu ya, luar biasa. Jadi ada kerinduan untuk gini, untuk melayani, ini luar biasa. Melakukan apa yang bisa dilakukan ya. Jadi itu juga bentuk daripada integritas. Nah, siapa sih contoh gitu ya? Saya cari contoh dalam Alkitab yang satu tokoh yang mungkin punya integritas gitu ya. Dan saya coba ambil dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-1 ya. Kita akan belajar dari Yusuf. Nah ya, Yusuf. Yang punya handphone bisa dibuka. Kejadian 39 ayat 1. Ya, bagaimana di tengah kesukaran hidupnya Yusuf hidup berintegritas dan nanti kita akan lihat gitu ya, apa yang dialami oleh Yusuf, apa yang didapat oleh Yusuf. Saya akan bacakan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya. Alkitab berkata, adapun Yusuf dari Kejadian 39 ayat 1 telah dibawa ke Mesir. Siapa yang bawa? Gitu ya, siapa yang bawa? Ya, kita baca selanjutnya. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf sampai di Mesir itu bukan kemauannya, tapi karena terpaksa. Terpaksa. Seberapa terpaksa? Terpaksa nggak bisa nolak. Terpaksa harus karena Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Dan yang membeli dia orang Ismail. Dibawa ke Mesir. Dan akhirnya dibeli oleh orang yang namanya Potifar. Dan ternyata Potifar ini bukan orang sembarangan. Dia ternyata seorang pengawal istana. Bahkan jabatannya adalah kepala pengawal raja. Waduh, ini kalau di Jakarta kepala Kopassus. Kepala Kopassus gitu ya. Itu yang beli Yusuf. Jadi zaman dulu orang itu biasa jual beli. Yang dijual bukan ayam, yang dijual bukan kambing, yang dijual itu orang. Jadi kalau orang dia kehilangan gitu ya, kehilangan kemerdekaannya gitu, seperti Yusuf bisa dirampas oleh saudara-saudaranya dan kemudian bisa dijual gitu. Wah ini kondisinya seperti itu. Jadi kalau zaman sekarang kejadian gimana ya? Jadi orang bisa ngambil kemudian main iket aja gitu, kemudian dijual aja gitu ya kan. Itu seperti kondisi Yusuf gitu. Dan itu sangat nggak enak ya, dan itu sangat nggak enak. Tapi di tengah-tengah situasi yang begitu, kan akhirnya Yusuf jadi budaknya Potifar. Nah, bekerja untuk Potifar. Nah, Yusuf itu orang seperti apa? Ternyata Yusuf itu adalah seorang yang gini, yang berintegritas. Ya. Jadi di dalamnya itu ada gini, ada nilai-nilai yang dia pegang, yaitu nilai-nilai kebenaran gitu, dia pegang dan dia tidak mau melakukan kejahatan atau melanggar nilai yang dia pegang ini. Gitu ya. Saya suka dengan catatan daripada Kejadian pasal yang ke-37. Ya, kita akan lihat sebentar Yusuf itu seperti apa, ya. Yusuf 37 ayat 2 berkata gini, ya. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub, Yusuf
tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Ya, jadi Yusuf juga pernah menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Wow. Namanya bapaknya Yusuf siapa? Yusuf itu anaknya siapa? Yusuf itu anaknya Yakub. Yakub itu yang kemudian namanya diubah jadi Israel. Yakub ini punya 12 anak ya. Jadi Yusuf ini punya banyak saudara. Punya 11 saudara. Dan waktu itu dia lagi menggembalakan gitu, bersama-sama menggembalakan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ini melakukan kejahatan. Dan Yusuf nggak suka itu. Sebab itu Yusuf melapor kepada bapaknya, "Papa, tahu nggak? Itu anak papa yang namanya ini, dia habis melakukan kejahatan, sangat jahat sekali." Wow, waktu si Israel atau si Yakub terima gitu laporan ini, jadi tahu mana anak yang punya karakter baik, mana yang enggak. Sehingga Yusuf ini menjadi anak yang dikasihi ya, menjadi anak bahkan yang paling dikasihi bapaknya. Halo, di sini ada bapak-bapak punya berapa anak? Ada di sini yang punya 11 anak? 10 anak, 3 anak, ya mungkin 2 anak. 2 anak ya. Jadi oke, ada sesuatu di anak kita yang membuat kita sangat mengasihi dia. Ya, apalagi kalau anak itu baik banget. Nah, seperti Yakub. Ya, Yusuf ini sangat baik banget karakternya sampai Yakub itu sangat mengasihi anaknya ini, ya. Itulah karakter daripada Yusuf. Yusuf adalah seorang yang berintegritas, punya prinsip, enggak mau melakukan yang jahat. Waktu dia dikerja di tempat Potifar, dia kerja sungguh-sungguh. Ya, kita baca ayat yang Kejadian 39 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara yang kasih Tuhan, yang namanya budak itu tinggalnya di kandang babi. Tinggalnya di kandang onta, tinggalnya di kandang domba, di kandang kambing, di ladang, tidurnya di pohon. ya, terserah bagaimana caranya dia bisa tidur, tetapi saya nonton film-film yang zaman dulu gitu ya saudara, itu memang orang itu tidurnya di tanah dan gak ada yang kena masuk angin gitu ya. Itu budak-budak itu harusnya tidurnya di ladang saudara. Tetapi ini ada budak spesial ya, yang gini, kerjaannya itu bagus, nggak pernah korupsi, nggak pernah mencuri, ya, kelakuannya itu baik, perkataannya itu baik. Wah, orang ini Yusuf. Akhirnya apa? Kita berkata gini, dan karena pekerjaannya baik, perkataannya baik, ini orang punya sesuatu dalam hidupnya, yaitu integritas itu, yang membuat akhirnya gini, Yusuf, kamu jangan tinggal di ladang, kamu jangan tinggal di luar, kamu tinggal di rumah. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Yusuf adalah seorang budak Potifar yang dia boleh tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Haleluya. Jadi kalau mau start hidup itu bisa dari mana aja. Waktu kita punya integritas, maka integritas itu yang membuat kita terangkat. Luar biasa. Integritas itu bisa mengangkat hidup kita. Yusuf memulai hidupnya dari budak. Kemudian dia naik level hidupnya. Ya, kalau dulu ada film di TV, judulnya apa itu ya? Gembel naik apa itu? Gembel naik tingkat atau apa gitu ya. Luar biasa. Ini seperti itu. Jadi naik hidupnya. Dan apa ya kira-kira yang di etos kerjanya Yusuf itu seperti apa?
Saya ajak buka di dalam Pengkhotbah. Ini di dalam Pengkhotbah ini ada kata-kata yang bagus sekali. Pengkhotbah 10. Sebentar, Pengkhotbah 10. 10 Pengkhotbah 10. Pengkhotbah bener nggak ya? Sebentar. 10 ayat yang ke-9 ya. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-9. Atau Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 ya, sebentar. Ini kita balik-balik aja. Oh iya, oke. Pengkhotbah 9 ayat 10 ya. Oh, Ronald udah dapat ternyata ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ini luar biasa. Yusuf melakukan ini. Segala sesuatu ya yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Mau nyapu kayak nyapunya bersih banget gitu. Kalau ngepel itu lalet sampai kepleset. Jadi nggak asal ngepel gitu ya kan. Mau ngelap kaca gitu ya, itu sampai tembus gitu ya kan. Sampai orang suka kejedot gitu ya kan. Kenapa? Saking bersihnya. Karena dia gini, dia mengerjakan pekerjaan apa yang dia harus kerjakan itu dengan segenap hatinya. Ya, dengan sekuat tenaganya. Haleluya. Pernah? Jadi kita kalau bekerja itu seperti ini. Jangan dipikir hasilnya berapa. Saya dapat apa? Hasil itu ternyata nunggu nanti. Ya. Jangan baru kerja udah nanya, saya digaji berapa? Ya kerjanya aja belum ketahuan bisa atau enggak. Tapi udah mintanya 100 juta. Ya enggak ada yang mau terima. Jadi ya, kalau kita ada kerjaan, walaupun nggak ada yang bayar, kerjain aja. Nanti apa yang kita kerjakan dengan sekuat tenaga itu otomatis akan menghasilkan. Ya, otomatis. Nah, jangan sampai kita tidak melakukan ini, karena ini bagian terpenting dari iman kekristenan kita. Ya, integritas. Ya. Ada yang menerjemahkan gini, integod, ya, terintegrasi sama Tuhan, ya, tinggal dengan Tuhan, karakter Tuhan, ada yang seperti itu. Jadi integritas adalah bahasa yang sangat rohani dan itu harusnya punyanya kita. Amin. Enggak ada orang yang percaya Yesus tidak berintegritas, enggak ada. Harus berintegritas. Kalau mau bikin combro, bikin yang enak banget gitu. Jadi kalau orang makan satu pasti enggak terima. Enggak mau, saya enggak terima, saya harus makan 5 minimal. Karena ini combro enak banget gitu ya. Kita yang kerja gitu, kerja sungguh-sungguh. Kita yang usaha sungguh-sungguh. Kita yang punya toko, jualan sungguh-sungguh, yang terbaik. Wah, saya dulu belum kenal Cik Yeni. Kalau ganti aki beli di sawah besar. Aki yang saya beli, saudara punya mobil, akinya tahan berapa lama? Saya dulu beli di sawah besar, cuman tahan 9 bulan. Itu udah didoain tiap pagi itu 9 bulan. Kemudian habis, beli lagi. Wih lumayan, bisa setahun ya, bisa 13 bulan, lumayan setahun lebih gitu ya. Kemudian saya kenal Cik Yeni. Cik Yeni ini jualan aki rupanya ya kan. Jadi yang akinya mulai habis ingat Cik Yeni ya. Nah saya beli sama Cik Yeni, saudara. Saudara tahu saya beli sama Cik Yeni? Ini luar biasa, akinya saudara, waduh saya nggak ngerti sama Cik Yeni ini diurapin pakai apa akinya ya. Tapi yang di mobil saya itu ada tulisan gini, 2018 dan sampai sekarang masih dipasang. Ya, jadi rupanya gimana ya? Rupanya ada beda aki yang dijual di sawah besar dan aki yang saya beli dari Cik Yeni. Rupanya ada beda saudara. Dan kalau kita beli aki setahun ada yang garansi aki setahun? Enggak ada kan? Mungkin saudara gini, wah
aki saya habis lumayan lah, 1,5 tahun habis gitu. Itu kayaknya udah hoki banget gitu. Saudara, ternyata itu belum hoki. Aki saya dari tahun 2018 sampai sekarang masih kepasang. Dan saya nggak ngerti kapan habisnya. Gitu ya. Luar biasa. Artinya gini, ada orang yang jualannya nggak bener gitu loh. Tetapi ada yang jualan bener gitu. Jadi ayo kita semua masih berintegritas, apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan dengan baik. Haleluya, yang terbaik gitu. Nah, saya kembali lagi ke Alkitab gitu. Kemudian setelah Yusuf tinggal di rumah Potifar, ya. Sebentar, Alkitab saya belum balik ke dalam Kejadian. Kejadian 39. Setelah kembali tinggal di rumah Potifar gitu, maka Yusuf ini menjadi orang yang jabatannya bagus. Dia menguasai semuanya. Dia menjadi manajer di rumah itu. Semua keperluan, semua pekerjaan di rumah Potifar, semuanya yang ngatur itu Yusuf. Diatur sama Yusuf. Wow, keren kan? Jadi dari budak, kemudian kerjaannya bagus, kemudian dia mengepalai rumah tangga. Yang dikepalai adalah rumah tangga seorang kepala pengawal raja. Luar biasa. Dan kerjaan Yusuf itu sangat bagus, ya, sangat perfect gitu ya kan. Nah, artinya apa? Yusuf mulai punya dapat duit, punya penghasilan gitu ya, punya penghasilan. Jadi kalau kita punya integritas, jangan takut dengan penghasilan kita. Penghasilan adalah hasil ya daripada integritas yang kita pegang. Integritas yang kita pegang itu bisa menghasilkan pendapatan yang akan menghidupi kita. Nah, itu dia. Jadi penting sekali kita merenungkan tentang untuk kita hidup berintegritas. Waktu posisi Yusuf mulai bagus, kerjaannya bagus, semuanya lancar, Yusuf naik daun. Apa yang terjadi? Nasibnya baik, keadaannya baik, happy terus, senang terus, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan suatu hari seperti yang kita sudah duga dan kita sudah tahu, Yusuf digoda untuk Yusuf berbuat dosa dengan nyonyanya. Pernah saudara? Tampang ganteng, karyawan, kerjaan bagus, pikiran smart, rencananya nggak ada yang gagal, berhasil semua, tuannya suka ke istana terus. Istrinya ada di rumah, istrinya ngelihat Yusuf, ganteng banget ini orang. Istrinya mulai memperdaya Yusuf, bagaimana caranya dia bisa berselingkuh sama Yusuf. Wow, Yusuf mau? Yusuf orang yang berintegritas, dia nggak mau. Mungkin banyak anak muda ya kita pikir wah sebenarnya itu kesempatan bagus tuh. Kalau dia bisa disukai sama istri bosnya, karirnya melejit tuh. Tetapi Yusuf bukan orang seperti itu. Yusuf orang yang gini, dia sangat berpegang sama integritas. Dia sangat berpegang sama prinsip yang dia tahu dan itu baik, dia pegang kebenaran firman Tuhan itu. Walaupun beberapa kali, berkali-kali gitu. Nyonyanya ini mencoba merayu Yusuf, tetapi Yusuf sudah harga mati. Tidak, ya tidak. Waktu Yusuf terus menolak, dijebak, menolak, apa yang terjadi? Kesel nyonyanya. Akhirnya Yusuf difitnah. Nah, hasil daripada fitnahan itu, di ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Ya. Ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama. Ini karena difitnah. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara.
tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Orang berintegritas, kerjaannya baik, bisa ngalami yang nggak baik, bisa difitnah, bisa dimasukkan ke dalam penjara. Kalau saudara kita ngalami ini bagaimana? Kerjaan udah baik, saya hancur karena difitnah Pak. Saya hancur karena saya berpegang pada nilai, pada integritas yang saya percayai. Orang itu bisa kecewa, orang itu bisa meninggalkan Yesus. Orang itu bisa kepahitan. Kan saya udah benar, masa saya ngalami ini, masa Tuhan gak bela? Alkitab berkata, Yusuf dipenjara, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi gak enak. Tetapi apa yang Yusuf, keputusan apa yang Yusuf ambil? Ayat 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ini yang terjadi. Waktu Yusuf ada dalam penjara, Yusuf tetap berintegritas. Dan yang luar biasa kalau tadi di ayat yang kedua, ya, saya ulang ayat yang kedua, ini ada kata-kata yang sama nih saudara ya. Tetapi Tuhan, ayat kedua, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ada kata-kata tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Waktu Yusuf mulai masuk dalam rumah Potifar. Tempat di mana dia sebenarnya turun hidupnya menjadi budak. Tetapi waktu hidupnya turun, Alkitab berkata gini, tetapi Tuhan, ada kata tetapi. Ayat yang ke-21, kita baca lagi. Ayat yang ke-21, waktu Yusuf hidupnya enak-enak, difitnah, dan akhirnya dia dipenjara, maka waktu dia dalam penjara ada kata yang sama. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dalam hidup kita itu ada faktor Tuhan. Tuhan yang membuat kita berhasil, Tuhan yang membuat kita kuat, Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita. Waktu kondisi Yusuf turun, seturun-turunnya Alkitab mencatat gini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Wow. Jadi jangan takut. Waktu hidup kita seakan-akan hancur gitu ya, karena banyak masalah, difitnah orang, dihancurkan orang, jangan bergeser dari integritas yang kita percayai, dari nilai-nilai yang kita pegang. Kenapa? Karena ada faktor Tuhan yang akan membela kita. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi tugas kita itu cuma gini, bener aja, kerja bener aja, dagang bener aja, berusaha bener aja. Banyak saingan Pak, macam-macam, difitnah Pak, bener aja. Tugas kita cuma berintegritas, bener aja. Semuanya serahkan kepada tangan Tuhan. Karena Alkitab berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada Tuhan yang menyertai kita. Apakah kalau kita hidup benar, kerja benar, berintegritas, orang pasti suka sama kita? Enggak. Justru banyak orang yang enggak suka sama kita. Enggak semua orang suka dengan orang yang berintegritas. Jangan gitu dong, kamu gara-gara di sini kita jadi enggak bisa nyolong nih. Gara-gara kamu begitu, kamu awasin terus kita jadi enggak bisa korupsi nih. Gara-gara kamu begitu jadi kita udah nggak bisa langganan dosa lagi nih. Karena memang orang berintegritas itu banyak musuhnya. Ya. Tetapi itulah tugas kita. Tuhan minta kita berintegritas saja. Hidup bener aja. Walaupun nggak disukai banyak orang nggak masalah. Bener aja. Itu tugas kita. Jangan sampai kita kompromi meninggalkan integritas. Apa sih sesungguhnya yang kita cari?
Kita hidup itu nyari apa? Itu dia. Hidup ini singkat kan? Kita mau nyari apa? Mulai hari ini kita tahu dalam setahun ini kita belajar tentang integritas, hidup dalam integritas. Supaya kita tahu dan kita memiliki hidup yang berintegritas. Karena waktu kita berhidup berintegritas, kita mulai mendapatkan apa yang sesungguhnya kita cari. Apa yang dicari manusia? Manusia itu sebenarnya hidup itu nyari yang namanya damai sejahtera. Orang mau banyak duit supaya apa? Damai sejahtera. Dia nggak mau khawatir kekurangan. Ya, orang mau pinter untuk apa? Untuk dapat duit lagi. Pinter dapat duit supaya apa? Ada jaminan dalam hidupnya sehingga damai sejahtera. Nah, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera? Kita baca Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah, berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yusuf adalah orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan dia melakukan dalam hidupnya. Walaupun Yusuf ada di dalam penjara, tetapi ini yang dirasakan oleh Yusuf. Yusuf merasakan penyertaan Tuhan, Yusuf merasakan damai dalam hidupnya. Ya. Ada lagu apa itu? Di saat badai bergelora, ya kan? Dia enggak takut kalau dia kenal siapa bapaknya, karena dia berpegang pada kebenaran perintah Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya ayat yang ke 21 tadi ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Luar biasa. Kepala penjara itu biasanya kan kumisan, gede, serem, kejam, bengis gitu ya. Tetapi Alkitab berkata gini, tetapi Yusuf gitu ya kan, menjadi orang yang disayangi oleh kepala penjara. Wah, luar biasa. Padahal Yusuf itu tahanan. Dia narapidana. Tetapi Yusuf dikasihi. Wow, ini luar biasa. Saudara mau dikasihi bos kita? Mau dikasihi orang-orang di sekitar kita? Mau dikasihi banyak orang? Pokoknya orang kalau ketemu kita mengasihi kita aja. Bermurah hati aja. Walaupun beda agama, walaupun beda suku. Dia senang aja sama kita. Ternyata kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, bahkan orang di luar Tuhan pun, dia akan mengasihi Yusuf. Yusuf ini begitu dikasihi oleh kepala penjara. Wow, luar biasa. Apakah bosmu kepala penjara? Serem? Bengis? Ya, ini yang serem bengis jatuh hati sama Yusuf. Kenapa? Karena ada Tuhan. Nah, firman Tuhan penutup. Amsal 21 ayat 1 kita baca bersama-sama. Kita baca Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Saudara jangan takut. Hati raja aja itu di tangan Tuhan. Artinya gini, hati semua orang itu di tangan Tuhan. Waktu kita berintegritas, Tuhan itu kan alirkan ke situ. Tuhan nyari orang yang berintegritas. Enggak peduli itu rajanya kenal Tuhan atau enggak peduli itu rajanya bengis atau kejam, tapi kalau ada orang berintegritas, hatinya itu dipegang Tuhan dan dialirkan ke sana, dan orang-orang berintegritas itu menjadi orang yang dikasihi Dia. Kita akan menjadi orang-orang gini, dimanapun kita berada, apapun posisi kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan tidak ada saluran yang sanggup menutup. Karena Tuhan yang membuka. Apa yang dibuka Tuhan, enggak ada yang bisa tutup. Apa yang ditutup Tuhan,
nggak ada yang bisa membuka. Bagaimana terbuka? Bagaimana pintu Tuhan itu terbuka dalam hidup kita? Pintu mukjizat, pintu berkat, pintu pemulihan. Hiduplah berintegritas. Yusuf adalah contoh yang berintegrasi. Punya connect sama Tuhan. Karakternya Tuhan jadi karakternya dia. Kasihnya Tuhan ada dalam hati dia. Kebijaksanaannya Tuhan ada dalam hidup dia. Dia sangat berintegritas. Dan akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat kuat di Mesir. Dia menjadi Perdana Menteri, luar biasa. Orang yang memegang ekonomi di Mesir. Saya berdoa, biar di tahun 2021, waktu kita mulai membangun hidup berintegritas, maka akan ada perubahan dalam hidup kita. Akan ada perubahan dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita bisa memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sebelum berdoa, saya undang pemain musik. Saya minta kunci G. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Mari kita katakan ini di hadapan Tuhan. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia dan memerintah bersama Dia dan memerintah bersama Dia.
Tuhan, Kau menjamah umat-Mu pagi hari ini. Tuhan, jamah hati kami. Tuhan, jamah pikiran kami. Apapun yang kami alami, apapun kondisi kami, mungkin kami lagi seperti Yusuf, ada di titik paling rendah dalam hidupnya. Hari ini Tuhan ingatkan tentang integritas. Hiduplah berintegritas. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan berkati, sertai seluruh umat-Mu. Tuhan, lawat. Di tahun ini hamba-Mu percaya Engkau akan memulihkan setiap ekonomi umat-Mu ya Tuhan. Amin. Semua umat-Mu, seluruh umat-Mu akan mengalami perbaikan ekonomi, perbaikan kehidupan. Karena Tuhan menyertai kami. Tetapi Tuhan menyertai kami. Hidupmu hari ini boleh gak ada harapan, boleh kehabisan kekuatan, boleh gak ada kesempatan. Tetapi ingat, tetapi Tuhan menyertai engkau. Tetapi Tuhan ada dalam hidupmu. Tetapi Tuhan memulihkan engkau. Tetapi Tuhan menyembuhkan engkau. Tetapi Tuhan menguatkan engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, terus pimpin kami, terus pimpin umat-Mu untuk kami memiliki hidup berintegritas, berpegang prinsip kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pelaksanakan doa kami. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor Mintarjo yang telah menyampaikan isi firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom pada semua jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Saya juga menyambut jika ada jemaat yang baru bergabung bersama kami. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan Yesus. Selama pandemi COVID-19 ini, pelayanan GBI Tanah Abang akan berjalan seperti biasa. Kunjungan jemaat yang sakit, pelayanan kematian, pelayanan baptisan, penyerahan anak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, dengan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk menyiapkan roti dan anggur, atau bisa dengan menggunakan sirup berwarna merah atau teh. Waktunya kita untuk memberi, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kesempatan untuk kami boleh kembali membeli Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami Tuhan, biar Engkau pakai persembahan kami Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di Tanah Abang ini. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memperkatakan Mazmur 91, saya persilahkan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu,
Yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah-Mu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan-Mu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, apapun keadaan kita, baik itu kita sedang bermasalah, sedang sakit, kondisi ekonomi mungkin tidak sebaik dulu, kita tetap percaya Tuhan kita baik, amin. Karena itu kita percaya bahwa Tuhan kita akan meluputkan kita walaupun kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita katakan sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami percaya Tuhan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Dia. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Sembah Tuhan. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyembah-Mu. Sembah, sembah, sembah. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyerahkan-Mu. Karena sungguh-sungguh kita katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku. Biar ini menjadi doa kita bersama Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap kita berkata, Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
berkat, kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya mengucapkan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan mungkin ada saudara-saudara yang baru gabung di Zoom bersama dengan kami. Hari ini ibadah bersama, saya ucapkan selamat datang, dan saya harap Ibu Bapak bisa minggu depan bergabung kembali. Kami senang dengan bergabungnya Bapak Ibu Saudara bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kalau ada Bapak Ibu Saudara yang butuh dukungan doa, bisa WA ke saya, nanti kita akan dukung doa dalam ibadah ini bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, sebelum doa berkat, Engkau mencurahkan berkat atas umat-Mu, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, khususnya untuk Ci Imel, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah penyakitnya. Bagi orang yang percaya kepada Engkau nggak ada yang mustahil, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Cancer yang ada dalam ususnya dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau hari-hari ini Ci Imel sedang perawatan kemo, Tuhan terus kuatkan tubuhnya, Tuhan berkati setiap obat-obatan yang masuk, biar menjadi sumber kesehatan bagi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Ibu Imel Tuhan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami sebentar akan pulang dari tempat ini. Mari Engkau memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri ibadah kita hari ini dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Happy Sunday.